2024. Insya Allah sehat, Amin. selamat, lancar, dan sukses selalu. Amin, amin, amin. Terima kasih. Terima kasih Mas Hanafi. Ini nih senior saya ini. Dulu digebukin sama temennya, dia yang selamatin dari jangan. Thank you, Mas. 500. $100, $50, $40, $30, $20, $10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin dimanapun Anda berada. Kembali dengan saya, acara santai saat ini. Kami tidak menggunakan uniform, dan kebetulan lawan bicara saya ini juga tidak membawa uniform. Kenapa saya katakan tidak membawa uniform? Seperti apa nanti kita akan tahu siapakah beliau itu. Kali ini kita akan bicara santai dengan sahabat kental saya. Kapan itu? 43 tahun yang lalu kita bersahabat, kita berkenalan di Flying School Curug. Kebetulan saya course 29 masuk tahun 78, sahabat saya satu ini course 30 masuk tahun 79. Bedanya kurang lebih hanya sekian bulan saja. Namun keakraban kami tidak pernah lepas hingga saat ini, dan unfortunately we were separated for 40 years ago. Siapakah dia? Dan kebetulan saya sekarang berada di rumah beliau di Kemang Pratama, dan beliau sekarang ini sedang cuti lebaran. Oke, kita lanjut saja langsung kepada tuan rumah. Welcome home, bro. Terima kasih invitation-nya. Luar biasa. Ini malah saya yang di-invite ke datang kemari nih ke rumahnya. Terima kasih banyak. Udah meluangkan waktunya untuk mampir. Ya, karena ini momen yang sangat indah sekali. Kita bisa bercengkrama, silaturahim selama 43 tahun. We miss. Padahal hilang ya Mas ya. Padahal aku pernah ketahuan 3 kali. Tapi karena nggak tahu kalau Anda ada di sana, jadi nggak pernah kepikir untuk mencari. Jadi lulus dari Curug itu, aku lulus tahun 80 bulan September. Lulus tahun berapa? Saya itu wisuda, sebab itu salah satu wisuda pertama di situ di Curug. Kita wisuda itu Mei 81. Ya kurang lebih memang hampir 7-8 bulan ya. Iya. Mei Selisih antara 81. kita ya. Aku September 80. Jadi pada saat itu lulus dari Curug, join di mana? Sebab saya memang ke Curug itu dikirim oleh Garuda. Oh, bukan. Saya dikirim oleh Garuda ke sana, Garuda batch 20, di Curug 30, kembali ke Garuda. Di Garuda berapa tahun? Saya di Garuda itu sampai dengan tahun 97. Dari 81 sampai 97, 16 tahun, more or less 16 tahun. Setelah itu pindah ke FAR, Taiwan. Oh, IFAR dari 97 sampai sekarang, udah 25 tahun lebih. Luar biasa. Oke, sekarang kita cerita soal pengalaman terbang ya.
Kita awali dulu pengalaman terbang di Indonesia. Ya, Di Indonesia selama terbang di Garuda itu punya pengalaman apa yang heroik, yang unforgettable dan yang betul-betul hebat lah, pengalaman apa? saya di Garuda itu pertama kali masuk Garuda itu tuh co-pilot DC-9. Bukan Fokker 28. Bukan. Sempat di sekolahin Fokker 28. Sempat di sekolahin Fokker 28, di tengah jalan di-cut sebagian dari kita ke DC-9. Kasih lihat pesawat di sini. Nah, DC-9 itu ini nih. Saya nih apa namanya ini DC-9 nih. DC-9. Jadi saya itu berusaha mengkoleksi pesawat-pesawat yang saya pernah terbang. Oke. Total dengan all the information, jamnya, pertama kali terbang, terakhir kali terbang, total jam yang saya kumpulkan untuk setiap tipe pesawat. Kasih tahu. Jadi mungkin ya, ini dicurup. mungkin ya. Kita dicurup dulu. Ini pertama kali saya terbang ini pesawat Sandoner ini sama dengan Kapten Hanafi ini. Ini kalau ini ada datanya di sini nih. Saya terbang Sandoner itu 218 jam dari April 80 sampai Mei 81. Setelah itu lanjut ke Beren. Setelah itu kita lanjut Beren ini untuk apa namanya instrument rating. Multi engine rating ya. Multi engine instrument rating. Masuk Garuda DC-9 co-pilot. Setelah itu co-pilot 747-200. Setelah co-pilot 747-200, co-pilot MD-11. Termasuk angkatan pertama saya, sekolah di Long Beach. Ngambil ini nih, MD-11. Oke, teman-teman, inilah MD-11-nya Garuda. Saya sempat ferry flight dari Honolulu ke Jakarta. Nah, terus kan tadi ditanyain pengalaman apa yang paling berkesan di Garuda selama di Garuda. Salah satunya pada saat saya dipromosikan jadi Kapten 737. I'm the captain. Kapten 737, 300, 400. Oke. Kalau dari itu tuh, jadi saya ada terbang 4 tipe pesawat di Garuda. Tetapi kalau pengalaman, the most istilahnya itu top notch dari pengalaman terbang saya yang mungkin tidak akan saya temukan lagi, dan mungkin banyak orang tidak akan pernah ngerasain seperti ini. Terbang mengejar gerhana matahari. Wonderful. Tahun 85. Tapi sayangnya pada saat itu belum ada kamera handphone. Belum ada kamera handphone, Jadi belum ada apa. Cuma bisa mengagumi ciptaan Tuhan. Gitu. Jadi sebelum gerhana itu kurang lebih 2 bulan, 3 bulan di koran-koran, kan kita nggak punya online media saat itu. Di koran-koran tuh sudah ribut soal gerhana matahari akan melintasi Indonesia pada jam segini, jam segini. Ya carilah saya informasi. Ternyata ada penerbangan antara Surabaya, Makassar. Pada jam itu dan landingnya kira-kira akan sama dengan gerhana matahari lintas di atas kota Ujung Pandang. Oke. Jadi ya udah saya minta schedule itu. Dan karena banyak mungkin orang yang tidak berpikir, ya saya I'm only the candidate, jadi saya dapat schedule-nya. Jadi the only one candidate, ya dapat tuh schedule-nya saya. Namun ternyata kaptennya itu juga request untuk flight itu. Dan satu coincidence dia tahu lagi ya. Nama kaptennya tuh salut saya, Kapten Hendro Sumolan. Beliau masih ada? Beliau masih ada. Mudah-mudahan nonton ya nanti. Mudah-mudahan nonton. Dan dia tuh ulang tahunnya persis sama dengan saya. Oh iya? Ya betul. Tanggal berapa? 20 Agustus. 20 Agustus, dia 20 Agustus. Dia juga 20 Agustus. Kok bisa sama persis? Jadi saya itu tuh, lo kok dia nanya sama orangnya kan iseng tuh. Lo kok tahu sih gini ini? Ya tahu lah kayak. Iya, gue juga minta. Jadi
Kita terbang tuh Mas ya, sambil dengerin radio ADF. Ya. Perjalanan matahari itu di mana? Saya ingat banget itu tuh Wapres ada Malik itu tuh meninjau di Tanjung apa di daerah Jawa Timur gitu loh. Ini kan matahari masih di belakang kita nih. Matahari kan lebih cepat dari kita. Jadi pada saat kita approach runway 31 di Makassar itu, ya, itu tuh mulai gelap. Karena sudah mulai ketutup sedikit demi sedikit. Mulai gelap seperti malam, gelap, totally dark, dan jauh di sana. Karena kita masih di ketinggian dan jauh, tapi udah ketinggian udah rendah. Dan jauh di sana tuh kelihatan biru, merah. Jadi itu tuh kan kalau senja itu ya, seperti senja itu kan merah. Kalau masih siang biru gitu tuh. Jadi itu tuh hitam gelap. Terus Jam berapa merah. pada saat itu kira-kira? Pagi sekitar jam-jam 10-an kali, jam 11. Oh, seperti halnya kita masuk ke civil evening twilight seperti itu. Betul, civil evening twilight. Iya kira-kira kayak begitulah. Itu Padahal siang hari. padahal siang hari. Landing kita set approach. Jadi sambil approach tuh sambil lihat-lihat begini. Namanya juga co-pilot. Oh, kaptennya yang terbang, dia yang terbang, kita lihat-lihat Tapi saya nggak diabadikan pada saat Iya, saya cuma bisa bilang itu tuh cuman saya bersyukur. Itu saya rasa mungkin pilot yang sampai sekarang pun belum tentu bisa boleh kita- dihitung dengan jari yang pernah ngerasain seperti itu. Jadi kita landing itu tuh dingin. Dan itu tuh masuk Ya, karena gitu tuh ketutup mataharinya. katanya tuh cepet-cepet cit landing saat. Itu orang udah pada keluar dari pesawat. banyak yang tahu juga ya. Banyak yang Karena tahu. kondisinya gelap. Tetapi mungkin mereka para penumpang itu nggak realize bahwa mereka akan menemukan suasana seperti itu. Tapi kita udah briefing, kaptennya udah briefing pramugarinya. Kasih tahu aja ngelihat keluar jendela. Jadi mereka tahu. Oke, itu kejadian yang unforgettable ya. Oh, Itu di Indonesia. di Indonesia. Nah, sekarang kita bicara sesuatu yang unforgettable outside Indonesia selama terbang di EVA Air. Saya di EVA Air itu tuh terbang setelah ninggalin Garuda. Ada 3 tipe pesawat yang saya terbangin. Pertama 747-400, Airbus 330, ya 200-300. Dan saat ini saya terbang 777. Pertama kali join di EVA Air itu langsung captain atau co-pilot? Langsung captain? Iya. Karena di Garuda sudah captain? Saya kapten. Ya. Oke. Nah, masuk ke sana, jadi gini, itu tuh ada ada grade-nya. Jadi saya masuk captain itu, terus kejadian yang unforgettable itu tuh pada saat saya di Airbus. Airbus itu penerbangan dari dari Taipei ke Haneda, Tokyo. Saat itu saya lagi bawa murid, captain, training captain. Kita sudah dapat forecast-nya semuanya, typhoon masuk Tokyo. Jangan segitu. Waduh, udah dikasih alternate fuel, udah banyak lah. Dikasih alternate ke mana? Ke Incheon. Saya minta. Kan biasanya cuma berdua. Saya minta 1 tambahan co-pilot qualified. Sebab kan si training captain ini dia nggak qualified untuk duduk di kanan. Saya yang duduk di kanan. Nah, setelah kita akhirnya Dia dikasih, belum qualified duduk di kiri.
dia masih, karena dia training kan ya, jadi dia duduk di kiri. Jadi sebenarnya boleh dikata dua-duanya dia nggak qualified. Di kiri belum jadi, di kanan belum boleh, nggak boleh. Oh iya. Gitu lah, sebagai instruktur saya duduk di kanan. Akhirnya masuk, kita udah di atas, sampai di atas Kaneda. Wah, nggak bisa ini. Udah saya ganti, udah deh kita ganti seat aja lah. Ganti seat, si captain trainee-nya ke belakang. Saya yang akhirnya pindah ke mana? Saya pindah ke kiri. Oke. Nunggu muter, bensin makin habis, angin crosswind 60 knot, hujan, runway pendek. Haneda itu tuh banyak runway-nya. Tetapi yang dipakai itu saat itu runway 7. Akhirnya setelah pikir, aduh selesai. Nah, cobalah cari informasi. Narita itu runway-nya 1634. Dan yang panjang itu 16 right. Itu tuh kurang lebih ada 4.000 meter kalau. Bagus lah panjang. Anginnya kenceng, Tapi 50 knot, tapi headwind. Headwind telak. Dan katanya hujannya nggak terlalu ini. Udah saya minta aja gitu. Minta ke Narita. Deket. Narita Haneda dekat ya? Deket. Nggak sampai berapa menit udah. Tetapi during approach itu tuh, namanya tuh pesawat dibanting-banting. Benar-benar dibanting. Hujan berubah jadi hujan deras. Kalau ada yang pernah terbang 330 Airbus, itu pesawat itu tuh begini. Wow. Singit Bang. Jadi saya itu tuh untuk menghemat tenaga. Kita kan nggak boleh dengan dengan limitasi seperti itu, nggak boleh do it auto land, ya. Karena angin nggak boleh. Tetapi dengan limitasi seperti itu, biar saya nggak pegel berantem sama pesawat, saya keep autopilot itu down to dia Sampai di minimum final gitu ya? loh. Sampai di final ya? sampai 200 feet ke bawah situ tuh. Sebab kalau kita dari atas, kemungkinan untuk Habis tenaga untuk maintain glide slope itu gitu loh. Glide slope localizer, maintain ILS. Nggak bisa tenang pesawat. Nggak bisa tenang. Naik begini. Jadi biarin aja. Itu tuh ground speed itu tuh 115 pesawat segede kayak begitu. Dia tahu kan ya ground speednya speednya sih kita set di sini 150. Tapi ini cuma sekitar 110, 115 udah begitu. Autopilot off di very last moment lah kayak gitu tuh nggak lama saya landing. Hujan deras masih mau diminta ke Haneda. No way. Udah habis itu ya? Udah habis. Habis tenaga pikiran. Ya, salah satunya juga kenapa saya sampai milih Narita ada dan yang nominated alternate itu Incheon, kan persoalan penumpang. Karena dekat kotanya antara Karena sama-sama Jepang, Mereka bisa imigrasi tidak ada persoalan. Ya, sebab kalau saya harus, ini agak curang juga. Kalau saya ke Incheon, paling tidak saya harus balik lagi ke Tokyo atau saya balik lagi ke Taipei. Gitu loh. tambah lagi tenaga. Tambah tenaga, tambah apa gitu. Dan kasihan juga sebenarnya buat company. Sebab kalau mau diinepin di Incheon kan harus hotel semua. Jadi kita itu kan harus ada safety, regularity, terakhir ekonomis kayak cover gitu. Itu kan yang harus kita pikirkan. Safety-nya sudah masuk di masuk di Tokyo. Jadi akhirnya masuk landing di Tokyo, company telepon saya, Captain, kamu nginep di situ. Padahal tadinya kan nggak nginep di situ. Kamu nginep di situ. Besok pagi berita ANA landing patah 2. Wow. Di Haneda atau di Narita? Di Narita. Di Narita. Di runway yang persis sama kita itu.
Padahal sebelumnya cuma Padahal sebelumnya saya kira-kira berapa menit sebelumnya itu tuh saya landing di depan. Wow. Kalau Mas Hanafi bilang padahal headwind cuma segitu, enggak. Kalau typhoon itu kita kena ekornya, di sini bisa 60, in a few minutes itu tuh jadi 60-70 knot. Soalnya kebetulan itu namanya kan ada di eye. Di eye itu senternya daripada typhoon. Tengahnya typhoon itu tuh gak ada angin sebenarnya. Jadi typhoon itu kan berputar gini nih, berputar gini. Orang kalau typhoon tuh maju, kena ekornya, di sekitar sini tuh ekornya bisa sampai 60. Tetapi di eye itu tuh 0. Tapi untuk tembus ke DI-nya itu kan kita harus melalui ekor-ekor semua itu kan? Biasanya kayak begitu. Jadi orang biasanya tuh ada kadang-kala tuh di EVA kan itu tuh tiap tahun tuh typhoon. Yeah. Mereka udah used to typhoon, tahu itu gimana kan. Jadi biasanya tuh kalau masuk typhoon itu lewat di eye pas di sini itu tuh ada sempat beberapa bisa sejam bisa apa gitu. Nah itu masuk, ada yang masuk. Setelah itu berhenti lagi. Karena di eye kan moving gini nih, moving. Nah pada saat di sini typhoon itu yang bisa 100 knot di atas 100, tapi setelah masuk sini, air ini kan jadi ini kalem. Kosong ya? Nah, setelah moving lagi, kena lagi yang 100 di sini. Gitu. Dan itu lebarnya juga lebar sekali ya? Enggak juga. Tapi movingnya kan kecepatannya tuh berapa lama di situ tergantung kecepatan typhoon. Typhoon itu kan moving. Jadi ini yang kencang, bisa di tempat di sini, bisa dia sambil moving begini gitu loh. Dan bersyukurnya kita di Indonesia tidak pernah ada typhoon. Tidak ada typhoon. Nah, biasanya kita tuh kalau ekor-ekornya itu sekitar 50-60 knot, itu tuh mulai tuh dilepas tuh semua pesawat. Di situ berantem. Jadi itu salah satu yang saya. Jadi selama saya di Airbus, tiap tahun kena typhoon. Cuman yang ini yang saya tidak bisa lupa karena saya kebetulan bawa murid training captain. Terus besoknya tuh ada pesawat patah di belakang saya. Oke, jadi pengalaman di Indonesia mengenai matahari ataupun gerhana matahari tadi, terbang di luar, masalah typhoon tadi. Sekarang kita beralih ke situasi ataupun kondisi yang lain. Maaf. Selama terbang di Taiwan, apa kendala yang dihadapi dari masyarakatnya, dari cuaca, makanan, lingkungan, kondisi? Tapi sebelum itu, coba saya mau tanya sedikit. Bagaimana kalau seandainya seseorang join di Taiwan atau di luar negeri sebagai co-pilot? Apakah perlakuannya itu berbeda dari company, dari teman-teman sekerja, atau dari masyarakatnya sendiri terhadap kita sebagai co-pilot? Mungkin adalah warga kelas 2, captain warga kelas 1. Ada nggak perbedaan seperti itu? Nah, kalau saya bilang EVA Air Taiwan is salah satu, ya mungkin karena saya di sana ya, tetapi saya sempat ngerasain newcomer. Mereka sangat fair terhadap orang expat, orang-orang yang datang. Mereka menganggap kita lebih baik, lebih pintar, lebih tinggi? Tidak, mereka tidak menganggap seperti itu, tetapi mereka juga tidak merendahkan Anda. Beda dengan di Cina Daratan maupun di Korea barangkali ya? Tidak, ya beda. Jadi kita masuk, kita punya nomor pegawai lah, istilahnya seniority. Untuk upgrade, untuk apa semuanya is purely dari nomor itu. Kalau kita umpamanya nyampe, nomor kamu nyampe untuk untuk upgrade, ya sama dengan lokal, kamu akan akan dicek. Tidak dibedakan? Tidak dibedakan.
kamu akan dicek, ini, kamu lulus ya kamu jalan. Begitupun sebagai instruktur pun juga. Begitupun sebagai instruktur. Jadi ada yang bilang, wah kalau ini nggak ada. Tidak ada KKN juga. Tidak ada KKN. Saya 25 tahun di sana tidak pernah merasakan ada perlakuan seperti anak tiri atau seperti warga kelas 2. Oh. Mereka treat you very good. Segala hak-hak yang kita miliki state very clear bahwa kamu haknya ini. Jadi contoh aja, sebelum COVID ini, saya itu 25 tahun di sana, malah lebih setiap lebaran, saya selalu pulang. Dan saya selalu ada di rumah setiap lebaran. I never miss in 25 years my Idul Fitri dengan keluarga. Juga dengan Idul Adha dengan keluarga. Cuman seperti selama COVID ini, ya saya miss Idul Adha. Kenapa? Karena persoalan karantin itu. Tetapi, jadi kayak gini, tahun baru Cina, ya mereka pada libur, kita terbang, ya kita terima apapun juga. Tetapi mereka tahu bahwa saya ini Muslim. Saya bilang, mulai bulan depan, gini-gini saya libur. Garanti. Dia respect sekali ya. Respect. Jadi persoalan malah ya kalau boleh dibilang malah ada beberapa privilege saya yang jauh lebih di atas daripada orang lokal. Okay. So, along 25 years you have been flying in EVA Air. 你可以讲华语吗？ Gimana sih? 25 tahun masa gak bisa ngomong? Orang-orang yang baru 6 bulan di Indonesia aja udah jago bahasa Indonesia. Betul sekali. Jadi you have been flying for 25 I've been years. flying for 25 years. And it seems I have no obligation to learn Chinese or Mandarin. Because everybody in the company speak English. And it's mandatory. In the classroom you have to speak English. In simulator you have to speak English. They've never speak Mandarin even though with their If nobody, there is no expat. Yes, of course, they speak. Like before my vacation, I joined a classroom. Okay, I am the only one expat, and everybody in the class speak English. Not like in China when we were flying in China, approaching landing, they speak one to another with Mandarin language, so we cannot understand what they are talking about. Taiwan, no. ATC, kalau mau disebutin ATC semua English. Di company semuanya itu. Jadi kita itu orang Indonesia. Dulu di tahun pada saat saya awal-awal join IVA, kita itu orang Indonesia ada 20 orang lebih. Ada 20 orang lebih. Ya, pensiun, living. Akhirnya sekarang tinggal yang aktif kita ada saya sendiri, satu FO, dan satu ada ground IP. Actually ground IP ini tadinya ini Captain 777, Captain Edi Juniarto, juga bekas Garuda. Tapi karena beliau ginjalnya ya, satu diangkat jadi loss of license jadi ground IP. Jadi sekarang tinggal 3 orang. Jadi iya, kita nggak ada seperti obligasi buat bahasa itu gitu loh. Okay. Diterbang, co-pilot, cabin crew, everybody speak English. Okay. So you have never chance to learn Mandarin as well. Yes, actually, yeah. Frankly speaking, yes. But there is depends on the person itself. Yes, that's true. If you don't like language,
you will not learn how to speak. Yeah. That's Oke, ada satu lagi yang lain. Saya lihat ini ada sertifikat ini. Sertifikat ini the best value pilot atau the best most valuable part. most valuable pilot. Yes. Nah, tolong dong ceritain. Coba dipegang tuh apa sih? Ini sekarang ini sudah di ini ya. Company udah merubah ininya sistemnya, jadi kita dapat most valuable pilot itu dapat semacam ini plakat penghargaan. Saya 2 kali dapat. 2 kali. Apakah orang Taiwan sendiri pernah dapat ini? Oh ya, yes. Oh. Jadi saya itu di 2014, ini 2017. Actually ini kalau itu tuh ada bercandaan di antara pilot. Saya tidak mau jadi most valuable pilot or the best pilot. Nobody want to have it. Why? Ada bercandaan seperti itu. Sebab biasanya dapat seperti ini. Kalau kita memang udah pernah diuji secara actual, secara the real event. Kita kan setiap 6 bulan di simulator dikasih engine failure lah, apalah, malfunction. Tapi jauh di dalam hati kecil, kita tahu this is fake, this is not real. Gue mau crash juga di simulator is not real. Mungkin karir saya crash, tapi life saya is not crash. Iya nggak? Kalau simulator. Yeah. Tapi kalau kita dapat ini, berarti kamu udah pernah diuji in the real life. Oh, Something. Gitu loh. jadi pernah kena kejadian apa? Jadi orang banyak bercanda bilang, I don't want to be a most valuable pilot. Karena harus melewati kejadian Harus yang melewati kejadian menyeramkan. yang istilahnya is nobody want to have, Nobody wants to have. nobody want to experience. Jadi kan yang kita selalu ingat sebagai pilot itu kan seperti tadi itu, to safety, regularity, comfortability, and autonomy. Jadi kalau ini kasusnya ini saya terbang dari Taipei Chicago, lepas Pasifik, masuk kira-kira dekat-dekat Seattle itu tuh saya istirahat. Setelah saya dari istirahat, pilot saya kasih tahu, Captain, kita radarnya hilang. Oh, Weather radar hilang. Waduh, weather radar hilang. Apalagi nih cerita. masih berapa jam perjalanan? Kenapa? Masih 5 jam. Waduh, kita bang, weather radar hilang. Cobalah itu tuh model dulu tuh. Kita tidak boleh sebenarnya ada prosedur. Kita tidak boleh seperti di 777 itu tuh adu CB, reset CB is no way. Tetapi kalau untuk kejadian seperti ini kan udah Segala cara diupayakan. segala cara diupayakan. Udah saya coba lah apa segala. Akhirnya juga kita setcom, teleponan sama maintenance. Captain coba ini. Tetap nggak bisa. Akhirnya saya juga telepon kantor setcom. Udah deh, email saya, kasih semua saya weather complete detail pesawat yang ada di depan saya apa. Istilahnya pesawat dari company gitu ya. Sebab FAI Air itu saat itu tuh ada 80 flight per minggu ke Amerika Utara. Oke. Jadi kita akan selalu nemu teman gitu loh. Oke. Akan selalu ada teman kira-kira. Jadi saya minta, akhirnya dikirim email, weather, apa semuanya ini forecast. Akhirnya saya bilang, oke kita terus, kita bisa komunikasi pesawat di depan, gimana, bagus. Saya suruh aja pakai bahasa Mandarin, sama-sama Mandarin co-pilot yang pesawat depan. Lebih bagus. Akhirnya kita terus. Saya bilang, udah kita terus aja deh. Sebab kan kalau radar itu tuh kan kita harus apa namanya? Kalau kita nggak sure kita harus Avoid. Ya diver toh. Dia kan salah satu masuk di MEL, tapi kan MEL tidak berlaku kalau di atas. Itu dia masuk dalam MEL itu kan no ground.
no go ya, radar itu no go. Jadi saya bilang udah kita continue aja. Akhirnya landing selamat di Chicago, it's nothing happen. Setelah diperiksa, maintenance saya itu radarnya patah. Oh. Jadi ini namanya the real life, the real event. Maka dari itu perusahaan memberikan sebuah reward berupa ini. Iya, bos. Dan yang pertama itu juga saya pernah itu tuh, oksigen masih itu drop semua. Oh pikir ada apa nih? Udah mau emergency design aja, tapi itu kejadiannya di atas Tokyo. Semua oksigen masih drop. Sampai pramugarinya tanya, ada apa ya? Tunggu dulu, nggak ada apa-apa ini. Ya setelah evaluasi ya saya langsung ke Taipei. Oke guys, seperti yang saya pernah sampaikan sebelumnya di video sebelumnya bahwa kalau adik-adik mau bekerja sebagai pilot yang penuh dedikasi dan dihargai, cobalah ambil keputusan untuk hijrah ke luar negeri. Karena di luar negeri kita dihargai, kita dihormati, kita diakui. Bahkan sampai seperti ini sahabat kita, Kapten Alim Halilintar bisa mendapatkan sebuah penghargaan dari perusahaan yang mana bisa menyelesaikan penerbangan dengan aman dan selamat. Oke, sekarang sebelum kita menutupi pembicaraan ini, kira-kira ada nggak sih slogan, moto, ataupun tips untuk adik-adik kita ini yang masih bekerja di Indonesia, mungkin mempunyai impian masa depan, gue pengen juga mau mengikuti apa kata Kapten Alim Halilintar itu. Ada nggak tips untuk mereka? Kalau saya sih gini, jangan takut untuk bersaing, jangan jadi jago kandang, because kita itu tuh sama yang lain, sama yang disebut bule atau apa. Itu tuh bule tuh banyak bule yang jadi murid saya, orang Jepang yang kita anggap apa, orang lokal. Itu semuanya sama, tergantung dari kita aja gitu. We are seperti yang kamu mau. Jadi jangan takut untuk bersaing. Just try to do your best. Tidak usah ngotot untuk menjadi tidak pernah salah atau menjadi perfect. Jangan. Saya selalu kasih tahu murid saya, don't do something to be a perfect. Just try to do correct thing. Gitu. Sebab dengan kita mau try to do perfect kayak ini, kita coba di garis lurus, kita keluar garis dikit aja udah kecewa atau ada apa. Tapi yang terang kita harus mengerjakan sesuatu yang benar. Pada saat kamu kerjakan yang benar, kamu udah pasti selamat. Oke, seperti yang Kapten Alim rasakan, lakukan dari dulu sampai sekarang. Ada sebuah pepatah bahasa Indonesia, kira-kira tepat nggak? Bener nggak? Sesuai nggak? Seenak-enaknya hujat emas di negeri orang, masih lebih enak hujat batu di negeri sendiri. Apa sih kira-kira itu artinya? Kalau saya sih, mohon maaf ya, Kapten Hanafi kayaknya tuh pepatah itu kurang, nggak bener. Masa? Iya. Kalau emasnya emas sepuhan, ya kan nggak enak. Ya mendingan batu berlian. Jadi pepatahnya bagaimana tuh? Pepatahnya sih, ya seenak-enak. Ya hujan emas ya emas asli lah, berlian ya berlian asli. Oke, sampai di sini kira-kira pembicaraan kita sangat bermanfaat sekali. Siapa tahu ini merupakan suatu momentum buat anak-anak muda yang masih terbang saat ini menjadi impian untuk terbang di EVA Air seperti yang dilakukan oleh Kapten Alim Halilintar. Semoga di akhir karirnya akan jauh lebih cemerlang. Amin. Sampai usia 65 tahun kan nanti? 65. Jadi sekarang masih ada 2 tahun lagi? Masih ada 2 tahun lagi. Saya selesai tahun 2024. Insya Allah sehat, Amin. selamat, lancar, dan sukses selalu. Amin, amin, amin. Terima kasih. Terima kasih Mas Hanafi. Ini nih senior saya ini. Dulu digebukin sama temennya dia yang
selamatin tarik. Jangan. Terima kasih. Thank you. Oke, guys, sampai di sini pembicaraan kita. Semoga apa yang kita bicarakan ini bermanfaat, menarik, dan menjadi panutan buat kita semuanya, adik-adik semuanya yang masih terbang. Siapa tahu bisa mengikuti jejak karirnya Kapten Alim Halilintar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios, amigo. Waalaikumsalam.